Seorang Kesatria kalah itu sakit, Pak. Bahwa kemenangan sebuah pilkada kok dianggap Bambang Pacul ngopleng. Wah, saraf ini, nggak ngerti jiwa Pacul nih. Gitu loh. Apakah kau bertempur pernah kalah, Pacul? Pernah. Tapi saya juga akan tahu ini akan kalah. Jadi udah tertekan kita. Kalau Bambang Pacul ini kan pelaksana, ya kan? Tergantung apa yang diarahkan oleh DPP. Nah di sini Ibu Mega percayakan kepada dua orang, Deddy Sitorus sama Hasto, untuk mengatur semua pilkada-pilkada ini. Pacul tidak perform, kau berhenti Pacul. Oh siap. Kau nggak ada manfaatnya di partai ini. Oh siap. Ya tanya ke Pak Hasto, kan yang bertemu Pak Hasto. Tapi memang sedang menjadi concern PDIP soal isu gratifikasi ini, Mbak, atau gimana? Harus dibedakan ya, ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai sekjen. Kalau saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama mempunyai pertemuan silaturahmi. Saudara Gibran dan Bobi dicalonkan oleh partai politik lain. Dan kemudian itu juga di-endorse oleh Bapak Jokowi. Apalagi melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi itu terbukti dengan pelanggaran etik yang sangat berat terhadap saudara Anwar Usman. Maka pada saat itu juga ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis status seluruh kelekatan keanggotaan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir. Seorang Kesatria kalah itu sakit, Pak. Bahwa kemenangan sebuah pilkada kok dianggap Bambang Pacul ngopleng. Wah, saraf ini, nggak ngerti jiwa Pacul nih. Gitu loh. Apakah kau bertempur pernah kalah, Pacul? Pernah. Tapi saya juga akan tahu ini akan kalah. Jadi udah tertekan kita. Begitu dia kalah, ngeletak kita. Nggak enak, Pak, kalah. Nggak enak. Mereka yang menanam angin akan menuai badai. Itulah yang kita yakini. DPP sudah menerima masukan, setidaknya sudah ada 27 orang yang akan dikenakan sanksi pemecatan. Nanti dalam upacara partai kita akan umumkan, sehingga ada protokol partai supaya proses penegakan disiplin itu betul-betul nanti menjadi kesadaran bagi seluruh kader-kader partai. Karena ketika kita masuk di dalam suatu partai politik, kita meluruhkan diri pada suatu kepentingan partai yang lebih besar, yaitu untuk rakyat, bangsa, dan negara. Kebebasan seorang kader yang sadar kenapa dia di PDI Perjuangan, itu kader yang bebas itu pasti harus diukur pada saat sulit. Kebijakan itu akan diambil oleh ketua umum. Bambang Pacul pelaksana tugas, tidak mengambil keputusan politik. Pelaksana tugas, gimana tugas kita serahkan dengan baik. Kalau Bambang Pacul ini kan pelaksana, ya kan? Tergantung apa yang diarahkan oleh DPP. Nah di sini Ibu Mega percayakan kepada dua orang, Deddy Sitorus sama Hasto, untuk mengatur semua pilkada-pilkada ini. Apalagi pilkada-pilkada yang strategik, itu sekjen yang paling dominan. Bukan ketua DPD, DPW, nggak ada. Bagaimana Bambang Pacul mau kerja all out kalau diintervensi terus oleh sekjen partai misalnya? Datang ke sana, ngatur sini kan? Nah, nanti kalau kalah dia yang salah, kalau menang saya yang hebat. Yang bertanggung jawab itu siapa? Sekjen, ketua Bapilu itu bertanggung jawab untuk, namanya aja Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu. Ibu Ketua Umum mengevaluasi Pacul. Pacul tidak perform, kau berhenti Pacul. Oh siap. Kau nggak ada manfaatnya di partai ini. Oh siap. Entah begitu aja, Pak. Apakah itu akan menjadikan kesakitan? Oh pasti. Pasti. Tapi apakah itu akan membuat Pak Pacul pindah dari partai? Enggak. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketua Umum, udah kamu saya pecat, oh siap. Oh itu PDI semua kan begitu.
himbauan untuk Bambang Pacul mundur dari Ketua DPD Jawa Tengah. Menurut Abang Himbauan itu dari siapa? himbauan dari pendukungnya Mas Ganjar, ada Bang Denny Siregar misalnya di Twitter dan bilang ini kritik dan masukan dan lain-lain lah katanya. Ini langkah kesatria, Iya. bukan langkah Korea-Korea Korea. katanya. Karena ini wajah tadi seperti kata Abang, wajah representasi kekuatan PDI ini kandang banteng ini, Ri, ya. Dan ini kehormatan hilang lah katanya. Iya. Seharusnya nih Bambang Pacul mundur dari jabatan Ketua DPD Jateng karena dia tidak mampu memenangkan pertarungan Pilpres dan Pilkada di Jawa Tengah. Meskipun Ya, tadi sekarang- kata Abang disulut di mana juga. Iya, Sulut, Jawa Timur. Kenapa nggak disuruh mundur? Nah ini sebenarnya faktor ketidaksukaan kepada Jokowi. Satu. Kedua, ketidaksukaan kepada Bambang Pacul. Berkaitan lagi cerita Puan lagi. Ya ini prediksi abangnya dulu nih. Iya, ini ingin meruntuhkan kekuatannya Puan di PDIP, di internal PDIP. Namanya juga pendapat kan berbeda-beda yang berkembang di antara kawan-kawan itu. Ada 3 klaster yang sedang berdinamika. Di PDIP sendiri ya, Mas? Iya, di kawan-kawan kalau pada diskusi kan gitu loh. Dinamika yang ada 3 Oh, dia internal. internal ya? Ini yang dinamika yang ada itu loh. Dinamika yang ada kan seperti itu. Jadi kan aku ngomong dinamika yang ada, klasternya kayak begitu. Penggantian kepala BIN. Maka tepatnya bukan dinamika, tepatnya adalah dialektika yang ada. Kenapa Denny Siregar meminta juga Bambang Pacul mundur kan? Ya kemungkinan ini terbangun Ya. komunikasi politik yang intens antara Denny Siregar dengan Hasto. Apakah Bambang Pacul memang perlu mundur gitu Ya melihat nggak perlu hasil ngapain? Jawa Tengah? Nggak perlu mundur. Kalau saya bilang yang mundur tuh Hasto dari Sekjen. Kan yang mengarrange ini kan dia semua secara nasional. Iya kan? Yang membuat PDI tidak berkoalisi dengan siapa-siapa ini antara tangan kan Hasto. Hasto. Eksekutif. Iya, kenapa dia nggak mundur? Kenapa bukan dia yang mundur? Sekjen kenapa yang nanda tangan semuanya, kenapa dia nggak mundur? Di Jawa Tengah, masyarakat tahu, rakyat Indonesia tahu itu merupakan basis PD Perjuangan. Meskipun ada yang mencoba, ini yang mau mencoba ya untuk ganggu-ganggu, untuk mau ngambil, ya nggak apa-apa. Ini kan demokrasi. Demokrasi itu membuka ruang kontestasi. Ya termasuk yang lain yang akan datang ke Jawa Tengah, kami siap berkontestasi. Nah, kalau misalnya tadi hari ini Gerindra mengusung sebagai gubernur Pak Ahmad Lutfi, artinya PDIP tidak akan mengusung Pak Ahmad Lutfi. Ya PDI Jawa Tengah, Bali, daerah-daerah basis partai akan mendorong kader internal partai. Karena itu bagian dari pride dan juga bagaimana proses kaderisasi dan percaya terhadap kader partai sendiri. Mengingat Pak Andika hari ini sudah menjadi kader PDIP, artinya terbuka peluang untuk Pak Andika masuk di gubernur 1 di Jawa Tengah. Loh, Pak Andika belum bergerak, elektoralnya udah masuk ke 5 besar. Untuk di mana tuh Mas? Di Jawa Tengah. Kita ngobrol panjang lebar sama Mas Pram ya. Waktu itu saya sempat tanya itu soal isu tuduhan Bambang Pacul main dua kaki tidak total menangkan Jenderal Andika. Mas Pram tuh bilang saya, wah itu tuduhan jahat gitu. Ini tuduhan jahat nih karena saya tahu betul bagaimana Bambang Pacul itu bekerja keras untuk menangin Andika kata. Hasto ini memang harus ada koreksi total dari Ibu Mega dan PDIP karena membuat jarak terlalu banyak dengan kekuatan politik lain. Ya kan? Dengan aparat-aparat, ya kan, dengan polisi, dengan apa, karena ada problem dia nih masalahnya. Dia harus keluar dari problem ini. Misalnya problem Harun Masiku, dia kan harus bagaimana caranya keluar dari sini. Hasto dan Harun Masiku itu hendak di OTT di PT IKA begitu ketika itu
Hasto dan Harun Masiku itu berada di PT IKA, dan kemudian para penyidik KPK yang diam-diam ada di sana mengawasi dan akan segera melakukan OTT atau penangkapan begitu. Tapi kemudian karena sudah memasuki waktu sholat begitu ya, siang hari, dan mereka hendak masuk ke masjid, tapi rupanya pergerakan mereka sudah diindus oleh polisi yang ada di sana, sehingga mereka kemudian ditanya-tanya dari mana, ya akhirnya diketahui bahwa mereka adalah orang-orang KPK, para penyidik KPK. Dan akhirnya loloslah itu Hasto dan Harun Masiku ketika itu begitu. Dan yang keduanya adalah ketika para penyidik KPK ini hendak menggeledah peristiwanya di bulan Januari 2020 juga, hendak menggeledah kantor DPP PDIP begitu Mas Hersu. Yang ketika itu hari itu memang sudah dijadwalkan karena dari PDIP itu Hasto mengatakan akan memberikan keterangan pers begitu di DPP PDIP. Tapi ketika para penyidik KPK ini hendak masuk, itu dihalang-halangi oleh para petugas keamanan, dan kemudian ternyata ditunggu seharian, Hasto juga tidak datang ke sana. Jadi rupanya sudah diberitahu mungkin ya bahwa ada orang-orang KPK di sana. Kalau di kotanya Dewan Kolonel ini ada gak Pak Pacul? Nah, begini loh. kata Pak Komarudin Watubun bahwa Dewan Kolonel itu adalah menjerumuskan Mbak Puan itu sendiri. Dari situ lahirlah Dewan Kolonel. Dari situ. Ya kan? Supaya langsung ke pertanyaan. Ada perintah. Oke. Ya. Ada perintah. Mbak Puan ini turun ke bawah. Bukan Oh, perintah. iya. Mbak Puan ini turun ke bawah. Mbak Puan turun ke bawah dalam rangka penguatan kawan-kawan menjelang pemilu. Ya. Turun di dapil-dapil. Dapil anggota Dewan ini. Ya. Jadi setiap kali Mbak Puan turun ke dapil ini, anggota Dewan ikut menyertai. Muncullah istilah Dewan Kolonel, begitu ya? Nah di situ betul. Baik lagi. Dalam rangka turun itu ada yang mengatakan kita bela penuh Mbak Puan, ini kita turun, kita all out lah untuk Mbak Puan, kan begitu, ada yang begitu. Ya. Nah Aspirasi. kemudian aspirasi berkembang toh. Oh. Nah supaya dia nggak berani, kita namanya aja kolonel. Itu lintas komisi. Bahwa antar para komandante lapangan ini, maksud saya antar para ketua-ketua ini, waktu ini berbeda pendapat sering. Gerakan politiknya diselenggarakan oleh Puan, sementara gerakan ideologis oleh Hasto. Jadi kita mesti lihat ini adalah dua tokoh PDIP yang sedang memperlihatkan kecanggihan berpolitiknya. Gerakan Hasto adalah gerakan hati nurani Mega, dan gerakan Puan adalah gerakan strategi politik Mega itu. Feli, itu sebenarnya ada pertanyaan. Apa sih Pak gratifikasi, dan juga apa kategorinya yang masuk golongan gratifikasi? Gratifikasi itu gini Ferdi, salah satu bentuk korupsi berupa pemberian dalam pengertian yang luas. Itu bisa barang, bisa jasa, bisa suatu komisi, bisa diskon, bisa pemberian suatu tiket pesawat, penerbangan gratis pakai private jet, pemberian jam Rolex, pokoknya segala sesuatu yang diberikan karena ada kaitannya dengan suatu kedudukan sebagai pegawai negeri, pegawai sipil, juga karena jabatan di dalam struktur pemerintahan negara. Sehingga karena ini korupsi harus ditindak secara serius. Karena pemberian barang, apalagi jam Rolex yang sangat mewah, itu harus dilaporkan kepada KPK. Sama dengan Pak Jokowi dulu ketika masih pencitraan menerima gitar dari Metallica, itu kan juga dilaporkan ke KPK. Habis itu nggak ada lagi laporan gratifikasi. Dan penaltinya itu apa? Ya, sesuai dengan tindak pidana korupsinya ya. Tapi menerima barang seharga 10 juta pun itu harus dilaporkan, dan kemudian nanti harus membayar pajak, dan kemudian harus diserahkan kepada negara tergantung nilainya. Dan kemudian sebagai suatu tindak kejahatan korupsi, apalagi terkait dengan jabatan pemerintahan negara, ini sangat serius implikasinya kalau tidak diproses hukum. Terima kasih Pak Hasto. Sekarang kita semuanya sudah lebih mengerti apa itu gratifikasi ya guys. Thank you, bye. Ya tanya ke Pak Hasto, kan yang bertemu Pak Hasto. Tapi memang sedang menjadi concern PDIP soal isu gratifikasi ini, Mbak, atau gimana? Harus dibedakan ya, ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai sekjen. Kalau saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama mempunyai pertemuan silaturahmi.
Ini ada Dewan Kolonel dulu ya kan, yang kita tahu juga nama kolonel itu kan ada banyak lah ya, ada beberapa orang lah ya yang kebetulan punya jagoan yang sama, yaitu Mbak Puan. Nah, Mas tadi bilang ini belum pernah berdiri secara kelembagaan gitu. Tapi tadi pertanyaan Rikang juga belum terjawab. Apakah ini memang masih ada sebagai satu kekuatan di fraksi atau bagaimana? Dewan Kolonel ini juga kader yang tegak lurus kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Tapi ada kekecewaan nggak sih, Mas? Bukan, ada cumannya. Cumannya apa? Nah, cumannya kan seberapa tegak lurus. Kalau kamu nanya, saya nggak tahu hati orang, kan? Lo bener dong. Kita lihat satu keunikan dari politik PDIP pasca perhitungan suara kemarin. Saya sebagai keunikan karena orang melihat tadi selalu ada dua arah tuh, arah yang ditempuh oleh Hasto dan arah yang ditempuh oleh Puan itu. Betul. Tapi semuanya itu pasti bermuara pada Megawati kan. Semua itu dia arah poinnya. itu berasal dari Megawati. Kalau kita beri penamaan aja supaya gampang analisisnya, Hasto mengambil arah ideologis. Puan mengambil arah politis. Nah, itu menerangkan kenapa Puan berupaya untuk stabil secara politik, mendekat pada Prabowo. Namanya juga pendapat kan berbeda-beda yang berkembang di antara kawan-kawan itu. Ada 3 klaster yang sedang berdinamika. Di PDIP sendiri ya, Mas? Iya, di kawan-kawan kalau pada diskusi kan gitu loh. Dinamika yang ada 3. Oh, dia internal. Internal ya? Ini yang dinamika yang ada itu loh. Dinamika yang ada kan seperti itu. Jadi kan aku ngomong dinamika yang ada, klasternya kayak begitu. Gantian kepala bin. Maka tepatnya bukan dinamika, tepatnya adalah dialektika yang ada. Apa yang dilakukan oleh Hasto itu bukan sikap pribadi dari Ibu Megawati. Nggak mungkin Hasto berani melakukan langkah-langkah semacam itu tanpa blessing dari Ibu Megawati. Tapi sebaliknya juga dengan melihat bukan hanya ideologi, kalau dengan Puan ini kan biologisnya Ibu Megawati juga seberani-beraninya, senekat-nekatnya Puan, pasti juga tidak mungkin dia melangkah terlalu jauh tanpa ada blessing dari Ibu Megawati. Mega mengerti keadaan, tetapi dia mesti membayangkan masa depan PDIP yang memang kehilangan 5-6 kursi itu kan, dan itu sesuatu yang betul-betul tragis bagi Mega kan. Jadi Mega nggak mungkin berlama-lama merasa berduka dengan perilaku Jokowi. Dia mesti bangkitkan kembali. Bukan 5, Bung Rocky. Ini hilangnya 18 kursi loh. Dari 128 jadi sekarang 110 kursinya PDIP. Nggak tanggung-tanggung. Dan itu pasti orang akan teringat dengan pernyataan dari Andi Wijayanto yang menyatakan bahwa akan ada ancaman dari Pak Jokowi, yang ada tantangan lah dari Pak Jokowi yang menyatakan akan menurunkan suara PDIP. Begitu. Sebetulnya tidak lagi ya Jokowi masih pegang kartu PDIP, tapi ke PDIP-an dia sebetulnya udah selesai itu. Nah itu saya kira dua cara memandang yang muaranya tetap sama, yaitu keinginan PDIP untuk bangkit dari keterpurukan. Saudara Gibran dan Bobi dicalonkan oleh partai politik lain, dan kemudian itu juga di-endorse oleh Bapak Jokowi, apalagi melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi itu terbukti dengan pelanggaran etik yang sangat berat terhadap saudara Anwar Usman. Maka pada saat itu juga ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis status seluruh kelekatan keanggotaan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir. Welcome. Ada karpet biru buat Bapak Jokowi, silakan. Sama keluarga-keluarganya berarti? Udah, keluarganya, semuanya deh, pokoknya terbuka untuk Pak Jokowi untuk masuk. Saya sebagai sekjen memberikan karpet biru untuk Bapak Jokowi. Saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan begitu. Jadi beliau saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kartanegara. Saya kira itu ya. Agendanya apa di dalam Pak? Tadi kita makan malam Pak ya. Makan malam. Menunya apa Pak? Nasi goreng Jawa Pak? Ayam goreng dan macam-macam lah. Ya. Ada pembahasan politik sama ekonomi Pak? Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Hah?
mau masuk ke partai Oh, kalau Gerindra Gerindra mungkin? terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Berarti Pak Jokowi udah menentukan sikap belum mau masuk ke partai mana mungkin Ini gitu mau Pak? nanya-nanya politik.